Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS dimanapun berada. Ketemu lagi kita di channel ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian selalu sehat walafiat. Nah, sahabat sekalian, ada berita yang menarik di hari Jumat kemarin, tepatnya Jumat 8 Januari 2021. Ini ada berita Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Joko Widodo kalah. Nah, ini kalah apa? Saya akan kemudian nanti membahasnya di segmen Babe ya, bahas berita. Jadi Presiden Joko Widodo ini dikalahkan oleh seorang warga negara, Siti Hikmawati ya. Ini langsung saja kita bacakan beritanya sebetulnya di hari Jumat 8 Januari 2021. Nanti kita akan ulas karena ini menarik sebetulnya Presiden Joko Widodo kalah di PT UN. Dan ini kekalahan yang berikutnya, ada lagi kekalahan-kekalahan lain sebetulnya Presiden Jokowi ya. Jadi ini menarik untuk kemudian kita ulas. Ini berita dari jpnn.com. Jokowi kalah, PT UN nyatakan Siti Hikmawati tidak bersalah. jpnn.com Jakarta, masih ingat dengan kasus mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Siti Hikmawati yang diberhentikan Presiden Joko Widodo karena pernyataannya yang kontroversial? Nah, mungkin sebagian sudah lupa, dan dengan pemberitaan ini mungkin ingat kembali ya bagaimana waktu itu Siti menghebohkan publik Indonesia dengan pernyataannya. Saat itu Siti menyatakan perempuan bisa hamil setelah berenang bersama lawan jenis walau tanpa penetrasi. Jadi ini menarik ya sahabat MS sekalian. Jadi menarik ya. Padahal menurut saya juga ini sangat tidak masuk akal ya. Sebetulnya sangat tidak logis apa yang disampaikan, teori yang disampaikan oleh Ibu Siti ini tidak bisa kemudian diterima ya secara akal. Merasa tidak bersalah, Siti pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Kini Majelis Hakim PT UN mengabulkan gugatan Siti Hikmawati atas keputusan Presiden yang memecat dirinya. Dalam putusan nomor 122G 2020 PT UN JKT, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selain itu, Majelis Hakim membatalkan keputusan Presiden RI nomor 43/P tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI periode 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020 atas nama Siti Hikmawati. Majelis Hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Kepres nomor 43/P tahun 2020 dan merehabilitasi serta memulihkan hak penggugat dalam kedudukan seperti keadaan semula. Faizal Syahmenan, pengacara Siti yang dihubungi jpnn.com Jumat 8/1 mengungkapkan putusan PT UN membuktikan kliernya tidak bersalah dan berkompeten sebagai komisioner KPAI. Kami sih berharap putusan PT UN ini segera ditindaklanjuti dan saya yakin Presiden Joko Widodo akan melaksanakannya, apalagi bukan baru kali ini keputusan Presiden dibatalkan PT UN dan kemudian dilaksanakan Presiden, terangnya. Dia menegaskan inti dari putusan PT UN tersebut adalah Presiden melanggar UU PA dalam penerbitan keputusannya, sebab tanpa ada persetujuan DPR sehingga keputusan menjadi melanggar hukum dan harus dibatalkan. Seyogyanya Presiden melaksanakan putusan PT UN dan saya yakin Presiden sangat taat hukum, tegasnya. Faizal juga mengimbau seluruh komisioner KPAI legawa menerima putusan PT UN tersebut, sebab Siti terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik. Siti mendaftarkan gugatan terhadap Kepres pemecatannya ke PT UN Jakarta pada 17 Juni 2020. Dalam gugatannya, pihak tergugat adalah Jokowi dan ST Burhanuddin. Ya, jadi itu tadi sahabat sekalian berita dari jpnn.com ya. Ini sangat luar biasa ya. Pernyataan dari Ibu Siti yang cukup menghebohkan publik waktu itu memang
secara teori sebetulnya nggak mungkin ya, sangat-sangat tidak masuk akal orang yang kemudian di kolam renang laki-laki dan perempuan misalkan seperti itu ada sebagaimana ya yang kita tahu bahwa teori beliau sebagaimana diberitakan di berita tadi itu sangat tidak masuk akal ya, tanpa penetrasi dan lain sebagainya kemudian bisa hamil ya. Nah, tapi ada pelajaran sebetulnya yang menarik yang dari apa yang disampaikan Ibu Siti ini adalah bagi saya sebetulnya ini menjadi antisipasi bagi pemilik kolam renang ataupun kepada siapa saja, termasuk juga kepada orang tua, sudah seharusnya lah sebetulnya kolam renang itu dipisah ya antara kolam renang laki-laki dan kolam renang perempuan, sehingga untuk meminimalisir adanya kemaksiatan di sana. Karena bagaimanapun pembauran antara laki-laki dan perempuan dalam satu kolam renang itu akan sangat rentan sekali dengan adanya ketidakbaikan di sana. Makanya saya sebetulnya mengambil pelajaran dari pernyataan Ibu Siti ini, walaupun sangat tidak masuk akal, ya saya menghimbau agar kemudian pemilik kolam renang, terutama kolam renang yang sering dijadikan oleh anak-anak ataupun kemudian remaja, memisahkan antara kolam renang laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada pembauran. Bila perlu memang dibuat aturan, tidak ada pembauran antara laki-laki dan perempuan dalam satu kolam renang sehingga terpisah, meminimalisir kemudian kemaksiatan yang berpotensi terjadi. Baik, sahabat MS sekalian, kita juga ingat bahwa bukan hanya sekali ini kemudian Presiden kalah ya dalam gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat ke PT UN, tapi ada juga beberapa waktu yang lalu Komisioner KPU RI Epi Nopida Ginting Manik, dia juga menggugat Presiden karena kemudian Presiden menerbitkan Kepres nomor 34/P tahun 2020 atas pemecatan dirinya sebagaimana dari tindak lanjut dari putusan DKPP RI yang menyatakan bahwa Epi ini melanggar kode etik ya. Nah, ini yang menjadi sebetulnya kebingungan juga saya, bahwa putusan DKPP itu sebetulnya bersifat final ya, final dan mengikat, apalagi sudah ada putusan pemecatan. Tapi kemudian tindak lanjut dari putusan DKPP itu kemudian Presiden juga mengeluarkan Kepres ya, Kepres nomor 34 tahun 2020 yang kemudian memecat Epi. Tapi kemudian putusan Presiden ini dibatalkan oleh PT UN. Nah, artinya putusan DKPP ini tadi menjadi tidak berarti. Nah, padahal DKPP ini adalah putusan yang sudah final seharusnya kan, karena bagi saya juga yang kemudian juga sering mempelajari bagaimana gugatan di DKPP dan sering juga menyampaikan gugatan ke DKPP RI, ini agak bingung juga dengan pola seperti ini. Orang yang sudah dipecat lalu kemudian tidak lanjut dari pemecatan itu Presiden mengeluarkan putusan, tapi kemudian digugat di PT UN dan menang. Jadi bagaimana dengan putusan DKPP? Nah, ini menjadi pelajaran juga, artinya kekalahan Presiden Joko Widodo ini bisa kita katakan ini ya kasihan sebetulnya kan, kasihan. Nah, menjadi evaluasi bagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkaitan dengan tim pembantu ya, tim pembantu dari Presiden Republik Indonesia ini. Nah, bagaimana kemudian dengan tim pembantu Presiden ini yang kemudian harusnya betul-betul mengkaji, menelaah, menganalisa bagaimana kemudian nanti pada saat keputusan Presiden, Kepres dikeluarkan, ini betul-betul sudah melalui kajian yang matang sehingga tidak bisa dimentahkan atau kemudian kecil peluangnya untuk dimentahkan di pengadilan tata usaha negara. Tapi ini terjadi. Nah, artinya ini menjadi evaluasi bagi Presiden untuk mengevaluasi tim pembantunya juga agar kemudian ke depan kekalahan-kekalahan seperti ini tidak
mesti terjadi kalau kemudian tim penelaah, tim pembantu presiden ini betul-betul mengkaji dari semua aspek. Lebih baik kemudian diteliti terlebih dahulu sampai kemudian dikeluarkan keputusan, menjadi evaluasi besar-besaran bagi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.